isi kartu sakti ini dan kalian bisa masuk ke China tanpa visa loh. Keren kan? Jadi ini nggak bohong ya teman-teman, aku akan nyobain langsung sekarang nih. Jadi aku baru saja sampai di China, tepatnya di Shanghai Pudong Airport ya. Jadi aku pakai flight dari Fukuoka ke Shanghai menggunakan China Eastern Airlines. Teman-teman juga bisa lihat untuk video review aku mengenai tentang pesawat ini di channel aku, itu ada banyak banget. Dan sekarang setelah kita turun dari pesawat, kita akan menuju ke arrival ya teman-teman. Jadi kita langsung saja cari sign arrival, kita ikuti saja. Karena kita di sini nggak transit, jadi kita menuju ke arrival ya. Transit dan arrival itu beda ya teman-teman. Nah jadi di sini teman-teman bisa belok kiri. Jadi kita tetap ikuti sign menuju ke arrival ya. Jujur ini deg-degan banget sih karena dulunya aku memang pernah coba-coba seperti ini juga di Guangzhou, tapi aku ditolak untuk masuk. Dan yang kali ini aku akan coba yang kedua kalinya, namun ini di Shanghai ya. Waktu transit aku itu cukup lama ya, sekitar 23 jam. Jadi sepertinya memungkinkan untuk aku keluar dari bandara nih untuk transit. Jadi kita menuju ke arrival, ini teman-teman ikuti sign-nya ya. Jadi di depan ini ada proses scan wajah ya teman-teman. Jadi nggak usah keluarkan paspor dan boarding pass juga sebenarnya. Ini kita lurus ya, kita ikuti saja sign-nya. Dan sekali lagi di sini kita hanya scan wajah saja, untuk topi bisa dilepas ya teman-teman dan aksesoris lainnya. Oke, jika sudah kita langsung aja menuju ke quarantine, tapi ini nggak ada apa ya, kita cuma lewat saja. Dan disinilah kita akan menghadap imigrasi ya. Jadi sebelum kita menghadap ke imigrasi, seperti yang sudah aku jelaskan di awal video, kita perlu mengisi arrival card. Apalagi buat kita yang belum punya visa China ya, itu perlu banget untuk mengisi arrival card. Jadi kita langsung saja, ini ada meja-mejanya, ada banyak sekali, teman-teman bisa ambil arrival card-nya di sini. Jadi seperti ini dia cara mengisi arrival card-nya ya, aku akan jelaskan. Jadi di bagian sini ada nama, teman-teman bisa tulis nama lengkap teman-teman sesuai dengan paspor yang teman-teman bawa ya. Lalu di bagian sini juga ini ada jenis kelamin, teman-teman bisa sesuaikan dengan yang ada di paspor kalian, pria atau wanita ya, teman-teman bisa centang nanti. Nah di bagian sini ada pertanyaan nih, apakah teman-teman itu punya nama lain? Nah kalau misalnya ada, teman-teman bisa tulis nama lain teman-teman ya. Dan kalau misalnya nggak ada, itu kosongin aja kolom ini. Jadi seperti itu. Lalu di bagian sini ada tanggal lahir teman-teman, nanti diisi aja. Terus ada kebangsaan, teman-teman bisa tulis Indonesia atau yang lainnya. Terus ada tempat lahir teman-teman, itu tulis nama negaranya ya teman-teman. Lalu di bagian sini ada pertanyaan nih, apakah teman-teman punya kebangsaan lain? Kalau misalnya teman-teman ada, teman-teman bisa tulis di sini, dan kalau tidak ada, teman-teman bisa kosongi kolom ini. Terus di bagian tanda panah ini ada paspor number, teman-teman bisa tulis nomor paspor teman-teman sesuai dengan yang ada di paspor teman-teman. Dan untuk yang ini itu pertanyaan, apakah paspor teman-teman pernah hilang sebelumnya atau dicuri? Teman-teman bisa centangin itu, kalau yes itu pernah, kalau no itu nggak pernah. Terus di bawahnya itu ada alasan trip ke China. Jadi teman-teman bisa tulis alasannya, kalau aku kebetulan itu karena transit ya, jadi aku tulis transit. Jadi di sebelah kanan ini juga ada pertanyaan, teman-teman itu masuk ke China pakai nomor penerbangan berapa nih? Kalau misalnya teman-teman pakai pesawat, pakai kereta, atau pakai kapal itu beda-beda ya. Jadi karena aku pakai pesawat, itu nomor penerbanganku aku masukin di sini. Jadi seperti itu. Terus juga kita ditanya nomor telepon. Jadi teman-teman kalau misalnya nomor teleponnya pakai nomor telepon Indonesia, jangan lupa awali dengan +62 ya. Jadi baru mengikuti nomor teman-teman. Terus juga ada email address, teman-teman bisa tuliskan alamat email teman-teman. Dan di sini juga ada pertanyaan, apakah teman-teman pernah ke China sebelumnya? Kalau misalnya pernah, teman-teman centang yang yes, dan nantinya kalau teman-teman centang yang yes, ada pertanyaan, apakah teman-teman itu masuk ke China, apakah hanya transit aja? Kebetulan aku waktu itu pernah ke China hanya untuk transit saja, jadi aku centang yang transit. Kalau misalnya teman-teman nggak pernah, teman-teman bisa centang yang no ya.
Jadi di bawahnya itu juga ada alamat di China. Jadi teman-teman bisa pakai alamat akomodasi teman-teman di China. Untuk alamatnya teman-teman bisa cari detailnya di misalnya di Google atau yang sebagainya ya, untuk alamat detail dari akomodasi yang teman-teman pilih. Untuk nomor teleponnya juga itu bisa dipakai nomor telepon akomodasi dari tempat teman-teman stay di China. Di bagian sini juga ada tanggal berapa berangkat dari China. Jadi itu tanggal terjadwal. Misalnya kalau aku itu anggap aja rencananya di tanggal 5 Januari 2026 misalnya. Dan juga titik keberangkatan dari China itu di mana. Kebetulan kalau aku akan berangkat meninggalkan China itu dari Shanghai. Jadi aku tulis Shanghai. Terus untuk nomor penerbangan yang akan teman-teman pakai untuk meninggalkan China itu berapa? Teman-teman bisa tulis di sini. Dan di bagian bawah sini juga ada perjanjian. Jadi isinya itu, dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar dan akurat. Nanti teman-teman bisa sign di tempat tanda tangan itu, di signature itu. Di bawahnya juga ada lagi ya teman-teman, disuruh nulis. Jadi teman-teman untuk bagian namanya ini bisa tulis seperti di atas namanya. Lanjut di bagian bawahnya juga ada tempat ada tanggal lahir. Jadi nanti teman-teman bisa tulis tanggal lahir teman-teman. Di sebelah kanannya itu ada kebangsaan. Nanti teman-teman bisa tulis kebangsaannya. Di sebelah kanannya lagi itu ada jenis kelamin. Teman-teman bisa sesuaikan sama yang ada di paspor teman-teman. Di bagian bawahnya itu ada nomor paspor. Nanti teman-teman bisa tulis nomor paspornya. Terus untuk nomor penerbangannya itu teman-teman bisa tulis juga untuk nomor penerbangan yang teman-teman pakai. Dan juga di bawahnya itu ada perjanjian seperti yang di atas ya. Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan di atas adalah benar dan akurat. Nanti teman-teman bisa tanda tangan di sana. Dan juga ini ada dua kartu ya kalau teman-teman bisa lihat, yang di atas dan juga yang di bawah. Jadi untuk yang di bawah ini biasanya itu dikasih ke kita ya. Jadi jangan sampai hilang karena di bawahnya itu ada attention ya. Simpan kartu ini baik-baik, jika tidak keberangkatan Anda dari China mungkin saja dapat tertunda. Jadi jangan sampai hilang untuk kartu yang di bawah ini ya teman-teman, karena ini dia akan diberikan ke kita seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita tulis di arrival card ini. Kalau memang sudah selesai, kita bisa siapkan paspor, terus untuk flight balik kita dari China, terus juga untuk tempat akomodasi, bukti bookingnya. Terus paspor kita itu kita siapkan semua karena di imigrasi akan ditunjukkan satu persatu, jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja ke imigrasi ya dengan membawa arrival card ini. Apakah kita berhasil atau tidak? Kita langsung saja lihat video ini ya. Dan teman-teman tahu ini apa? Yap, jadi aku berhasil untuk melewati imigrasinya. Benar-benar nggak pakai visa ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan proses pengambilan bagasi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di layar-layar ini. Itu flight aku dapat di belt nomor 15. Nanti kita cari aja ke sana untuk ngambil barang kita. Jadi depan itu ya belt nomor 15. Nanti kita tunggu bagasi kita di sana. Jangan sampai salah ya teman-teman. Jadi ini dia ya teman-teman, aku lagi antri bagasi di sini. Dan ya setelah ambil bagasi kita akan langsung keluar menuju ke Shanghai. Dan teman-teman bisa lihat cukup banyak orang ya. Cuma tadi di imigrasi nggak terlalu sebanyak ini. Dan jujur ini benar-benar simple banget ya teman-teman, nggak usah worry masuk ke China atau takut ke China. Itu buang pikiran negatif itu, kita explore aja Shanghai ya, meskipun ini hanya sehari. Tapi proses itu benar-benar gampang ya teman-teman. Kan banyak orang yang bilang ya. Terakhir juga aku sempat ke Guangzhou. Aku transit di sana sekitar beberapa jam. Dan aku lupa itu berapa jam. Teman-teman juga bisa lihat video aku. Dan di sana aku tuh ditolak untuk masuk. Jadi aku pernah transit di Guangzhou. Aku mengajukan diriku untuk masuk ke Guangzhou dan ditolak ya. Tapi sekarang di Shanghai itu prosesnya benar-benar bertolak belakang ya. Ini tuh benar-benar gampang banget ya untuk masuk di Shanghai. Jadi seperti itu. Jadi sekarang setelah aku ambil bagasi, aku akan keluar dari airport ini dan kita akan explore Shanghai. Jadi untuk teman-teman juga yang baru pemula, jujur aku juga baru pemula. Aku baru pertama kali keluar China. Aku baru pertama kali di-accept untuk masuk ke China tanpa visa.
Dan kira-kira apa sih step yang diperluin ya, misalnya teman-teman pakai SIM card apa, WhatsApp kan di blok ya, teman-teman perlu pakai VPN apa, terus transportnya seperti apa, cara bayarnya seperti apa. Nanti juga aku bakal informasiin jadi seperti itu, dan ikutin terus video aku ya teman-teman. Kita langsung ke Shanghai. Oke guys, jadi aku sekarang udah berhasil lewatin imigrasinya China, dan ya aku itu nggak butuh visa transit, jadi aku nggak pakai visa untuk masuk ke sini. Jadi aku nggak punya visa apapun, tapi kebetulan aku cuman di sini itu hanya kurang dari 24 jam ya. Jadi pada saat teman-teman keluar dari pesawat ya, misalnya kalau teman-teman transit lama di China, itu kan teman-teman tuh turun dari pesawat dan nanti teman-teman menuju ke arah arrival, jangan transit. Nah, nanti di arrival teman-teman itu sebelum imigrasi, teman-teman itu perlu ngisi yang namanya form. Nanti aku bakal kasih tahu di videonya formnya seperti apa, dan juga setelah isi form nanti baru teman-teman ke imigrasinya. Jadi setelah teman-teman ke imigrasi, pastinya teman-teman juga siapkan untuk tiket keberangkatan selanjutnya. Misalnya ini kan sekarang aku lagi di Shanghai, jadi dari Shanghai ke destinasi selanjutnya itu tiketnya diperluin ya. Nanti itu di imigrasi juga ditanyain. Jadi imigrasinya itu benar-benar simpel sekali ya teman-teman di Shanghai ini. Jadi dari turun pesawat kita menuju ke arrival, terus sebelum imigrasi kita itu perlu ngisi form. Kita isi formnya dulu sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Terus setelah itu kita bawa formnya ke imigrasi, dan nanti di imigrasi kita tunjukin formnya, kita tunjukin paspor kita, dan terus pasti dimintain tiket untuk keberangkatan selanjutnya. Dan juga just in case teman-teman siapin aja untuk hotel ya. Jadi teman-teman booking aja dulu hotel untuk di Shanghai, nanti siapa tahu ditanyain kamu stay di mana, karena di formnya itu diminta sebuah gini ya, kayak alamatnya teman-teman tinggal di China itu di mana, jadi seperti itu. Jadi kebetulan kalau aku alamat yang di China itu aku pakai nama hotel yang udah aku booking, jadi seperti itu. Oke, itu aja sih. Malah bahkan tadi aku sama orang imigrasi itu ketawa-ketawa ya, benar-benar bercanda banget, karena juga situasi lagi nggak crowded ya, jadi benar-benar ya untuk imigrasi itu tergolong cukup sepi sih ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk pengalaman aku masuk di China, tepatnya di Shanghai ya teman-teman, tanpa visa, jadi seperti itu. Oke, jadi sekarang aku lagi antri bagasi, dan setelah kita ambil bagasi kita akan mengeksplor Shanghai. Oke, see you in Shanghai. Oke, jadi setelah kita ngambil bagasi, sekarang kita akan menuju ke hotel ya. Jadi aku stay-nya di Holiday Inn Shanghai Pudong Airport. Di sini arrivalnya teman-teman bisa lihat ada banyak sekali orang yang akan menjemput penumpang-penumpang dari bandara ya. Jadi ini dia untuk hotelnya. Aku akan percepat videonya. Jadi kita kalau misalnya transit di hotel ini, kita tuh nggak perlu sewa mobil atau naik kereta ya, karena kita bisa jalan kaki, karena tempatnya benar-benar sedekat itu ya. Ini dia untuk Holiday Inn Express. Jadi teman-teman bisa ikuti video ini ya. Kalau misalnya teman-teman berencana untuk transit di China dan transitnya lama, teman-teman butuh hotel, teman-teman bisa banget pakai hotel ini. Harganya juga cukup terjangkau nih. Jadi ini dia ya teman-teman, kita pakai lift, dan hotelnya itu benar-benar oke banget, teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Jadi ini dia untuk proses check-in-nya teman-teman. Nanti teman-teman bisa siapkan untuk kode bookingnya, dan juga untuk paspor teman-teman ya. Untuk voucher hotelnya juga bisa. Jadi di sini juga kita dapat 2 drink dan 1 snack, ini gratis ya untuk welcoming mungkin. Jadi aku pilih Coca-Cola dan juga Sprite, dan juga 1 snack Chinese. Jadi ini dia, benar-benar worth it banget bukan teman-teman? Kita datang-datang langsung disambut sama welcoming drink dan juga snack ini. Jadi setelah ini kita langsung aja ke kamar ya teman-teman. Oke, kita hampir sampai. Benar-benar luas banget hotel ini ya teman-teman. Nomor kamarku itu di sekitar 6.000-an. Jadi nanti kita lihat ya. Oke, jadi ini dia kamarnya. Kita dapat di nomor 600
Bukan 600 ya, 6179. Jadi itu jauh banget. Tadi aku jalan dari lobby, teman-teman udah lihat seberapa panjang ya. Dan ini dia, kita bisa taruh untuk key-nya di sini. Ini juga ada kalau misalnya teman-teman kamarnya mau dibersihin. Terus ini juga kalau teman-teman ingin kamarnya nggak perlu nggak boleh diganggu ya, seperti itu. Jadi ini dia untuk kamarnya ya, benar-benar oke banget. Kita baru masuk, kita sudah di sisi kanan kita disediakan hanger dan tempat untuk gantung baju ya. Di bagian atas ini juga, tapi ini terlalu tinggi ya teman-teman. Kita bisa menaruh sesuatu juga di bagian sini. Kosong ya. Ini juga ada tiga slot ya teman-teman di sini. Terus di sini juga ada tempat untuk naruh koper atau tas gitu ya, di sini bisa. Terus di bagian sini juga ada locker kalau misalnya teman-teman bawa barang yang memang penting ya, teman-teman bisa taruh di sini. Jadi seperti itu. Terus kita disediakan 2 pasang slipper ya teman-teman, dan juga ini ada alat untuk pembuka sepatu seperti itu ya. Terus di bagian sini ini ada baju tidur ya teman-teman. Jadi kita dapat baju tidur 2. Jadi seperti itu untuk di bagian sini. Kita geser lagi ya. Terus ini dia, untuk di bagian sini ada controller untuk lampu. Jadi benar-benar canggih sekali ya teman-teman. Jadi seperti ini, ada lampu iluminasinya seperti itu ya. Untuk ini di bagian toiletnya. Jadi seperti itu. Kita masuk ke toiletnya. Ini dia, benar-benar bersih dan juga modern ya teman-teman. Jadi ini ada controller untuk klosetnya pakai remote. Tapi ini benar-benar by Chinese ya. Jadi nggak ada bahasa Inggrisnya, itu dia masalahnya ya. Ada controller di sini seperti itu. Bahkan ada untuk nge-mute ya, jadi kita bisa mute dia. Oke, itu nge-plus dia. Dan di sini ada 2 buah tisu dan ada tempat sampah. Kita buka klosetnya. Ya, canggih sekali ya. Bahkan di sini ada apa ya? Wow. Ini ada lampunya, benar-benar canggih sekali teman-teman. Nah, itu kita bisa nyalain lampunya dari sini ya. Jadi ini super canggih ya untuk China ya. Jadi seperti itu di bagian sini. Oke, ini dia untuk tempat cuci tangan ya teman-teman. Jadi kita disediakan 2 buah gelas. Ini untuk kumur-kumur ya. Ini gelas kaca. Terus di sini juga ada 2 handuk kecil. 2 handuk kecil, dan juga ini ada beberapa perlengkapan lainnya. Seperti itu. Ini ada cotton bud, terus ada juga ini untuk kurisan, terus juga ada sisir rambut. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini ada toothbrush juga ya teman-teman. Jadi ini sikat gigi dan juga ada pasta giginya sendiri ya. Ini kecil. Jadi seperti itu. Jadi kita geser ke bagian sini. Nah, di sini disediakan 2 handuk besar. Ini ada hair dryer. Jadi seperti itu ya. Ini ada 2 handuk kecil ya. Dan ini dia untuk wastafel-nya, benar-benar super modern ya teman-teman. Bagian sini ada colokan listrik. Ini ada ya, kalau kita misalnya mau make upan, ini benar-benar oke banget ya. Jadi super canggih. Kita bisa atur ini mau kanan kiri atau atas bawah, nggak perlu khawatir teman-teman. Oh, aku orangnya tinggi nggak? Ini bisa diatur ya teman-teman. Jadi kita matikan. Di bagian sini ada sabun cuci tangan dan juga ada body lotion ya teman-teman. Benar-benar oke banget. Dan di bagian sini untuk wastafelnya ada 2 buah mode. Ini ada yang panas dan ini juga dingin. Jadi seperti itu. Ini dia untuk kacanya, benar-benar mewah sekali ya teman-teman. Jadi ini kita buka untuk shower roomnya teman-teman. Jadi ini kita tarik, ini pull. Oke, ini dia untuk shower roomnya. Di sini kita kedapatan 3 buah sabun ya. Ini ada shampoo, ada conditioner, dan juga ada sabun untuk badan ya. Seperti itu ya teman-teman. Ini dia untuk showernya, benar-benar bersih dan modern ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini biar nggak licin, kita bisa injak di sini.
Ini seperti itu, ada dua buah mode juga ya teman-teman. Ini ada yang dingin dan juga ada yang panas, jadi seperti itu. Oke, itu dia untuk toiletnya teman-teman. Di sini juga ada tempat gantung baju ya, seperti itu untuk toiletnya. Kita baru keluar dari kamar mandi. Ini dia kamar mandinya. Terus di sini ada cermin yang super besar. Kita bisa berkaca di sini. Semua tubuh kalian pasti terlihat. Jadi seperti itu. Di bagian sini ada controller AC ya teman-teman. Jadi ini nggak ada bahasa. Ini pakai logo aja. Kalau teman-teman mau ninggiin atau nurunin, teman-teman bisa banget deh. Ini untuk matiin, ini untuk ngidupin, dan ini bisa atur pakai derajat Celcius atau yang lain. Jadi seperti itu. Wah, ini apa ya teman-teman? Juga kurang ngerti ya. Jadi seperti itu untuk controller AC-nya, agak susah dimengerti. Kita geser ke bagian sini. Yap, ini dia kamarnya dengan view. Kita lihat view-nya dulu. Yap, ini view hotel. Jadi itu, view hotel ya. Emang view hotel, dan juga itu untuk airportnya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini dia untuk kamarnya. Ini ada, aku pakai yang twin bed. Terus kita geser ke bagian sini. Ini ada lampu ya teman-teman. Oke, ini ada lampu untuk, wah ini emang kontrolnya banyak sekali ya. Terus ini ada untuk, oke kita bisa atur dari sini. Untuk lampu tidurnya. Bagian sini, ya ini ada lampu secara keseluruhan ya. Ini bisa kita atur. Benar-benar canggih sekali. Bagian sini ada lampu baca, kita bisa hijaukan ya, itu dia. Jadi seperti itu. Ini untuk apa ya? Untuk alat biar nggak ada nyamuk ya, kita bisa pakai dia. Seperti itu. Di bagian sini ada laci, kita bisa menaruh barang di sini ya. Ini kita siapkan center. Jadi seperti itu. Kita dapat dua bantal yang wah super empuk ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Dan di sini juga ada TV besar ya. Ini sangat besar sekali. Ini benar-benar di tengah ya. Jadi kita bisa puas nonton TV ya. Jadi seperti itu. Terus di bagian sini ada bak sampah ya teman-teman. Ada bak sampah dan kita disediakan 2 minum. 2 buah botol ya. Ini botol tanggung. Ada juga colokan listrik di sini. Kita bisa nyalakan dan hidupkan dari sini ya. Terus ada ketel listrik, ada juga ini untuk menu makanannya kalau teman-teman mau order ya, misalnya teman-teman lapar ya, jadi seperti itu. Oke, kita geser ke bagian sini, ini apa ya? Oke, ini dia untuk perlengkapan-perlengkapannya. Di sini ada alat untuk pembuka botol mungkin ya. Jujur ini pertama kali aku melihat yang seperti ini. Ini apa ya teman-teman? Mungkin untuk motong-motong sesuatu ya, kayak misalnya gelas plastik itu ya. Di bagian sini ada 2 buah sendok teh ya. Sini juga ada, wow, ini ada gelas cup dan juga ada 2 buah gelas. Jadi total gelasnya di sini ada 4. Terus ini itu apa ya? Ada kopi, 2 buah kopi. Terus ini ada kopi juga, krimnya. Bagian sini juga ada beberapa bubuk yang bisa kita pakai ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk di bagian sini. Ini kita geser ke bawah. Ini ada minibar ya. Kita bisa, misalnya kita pingin mendinginkan sesuatu, kita bisa masukkan di sini. Jadi seperti itu. Oke, kita geser ke bagian sini. Ya, ada 1 buah meja bundar serta ada kursi di sini ya, kita bisa duduk di sini kalau kita misalnya kerja ya. Ini benar-benar nyaman sekali. Terus di bagian sini ada jam ya teman-teman, ada jam digital, kita bisa lihat ini jam berapa. Untuk TV-nya kita bisa kontrol dari sini ya teman-teman, bisa nyalakan. Oke, nggak mau nyala, oke. Oke, ini dia untuk TV-nya. Oke, di sini juga kita kedapatan colokan listrik dan ini ada sofa yang benar-benar oke, ini nyaman sekali ya teman-teman. Kita bisa nyender di sini. Jadi hati-hati nanti ketiduran karena terlalu nyaman seperti itu. Oke, ini dia untuk hotelnya teman-teman, Holiday Inn. Jadi
Untuk harga dan tipe kamarnya itu segini ya teman-teman. Jadi menurut teman-teman apakah ini worth it untuk dihuni? Tapi menurut aku ini benar-benar worth it banget untuk dihuni, apalagi teman-teman yang transitnya seperti aku yang ya stay di Cina cuma sehari aja teman-teman. Ini benar-benar worth it sekali. Karena ya akses ke airport kita cukup jalan kaki dan airportnya benar-benar dekat banget, itu kelihatan dari jendelanya ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu dia untuk review kamar aku di Holiday Inn Shanghai Pudong Hotel ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan juga besok pagi kita akan lihat breakfastnya seperti apa ya teman-teman. Kita akan langsung lihat. Untuk kamarnya kurang lebih sekian ya teman-teman. Ini bukan kurang lebih sekian, tapi ini benar-benar luar biasa, benar-benar modern sekali ya teman-teman. Jadi seperti itu ya guys untuk video aku di kamar ini. Besok kita akan lihat breakfastnya teman-teman. Apakah nyaman makanannya untuk di lidah orang Indonesia? Apakah kira-kira kurang nyaman atau kurang enak? Kita akan review besok. Oke, jadi seperti itu dia. See you besok ya teman-teman. Oke, jadi ini dia kebesokan harinya. Kita akan menuju ke restorannya untuk breakfast ya. Jadi ini dia, ada beberapa pilihan seperti buah, yogurt, dan lain-lain. Ini benar-benar lengkap sekali ya teman-teman. Jadi untuk restorannya juga benar-benar besar banget. Untuk jam operasionalnya teman-teman, kalau misalnya booking dengan yang breakfast atau teman-teman mau beli breakfast di sini, itu bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi ya. Jadi jangan sampai salah, karena kalau lewat di jam ini itu restorannya sudah tutup dan kita tidak bisa untuk take breakfast ya. Benar-benar luas banget, mulai dari ada roti, ada butter, ada pancakes dan lain-lain. Itu ada banyak sekali. Ini juga ada mesin kopi, teman-teman bisa buat kopi, ada juga jus di sini, ada teh, itu benar-benar lengkap sekali. Dan ini aku datang di jam 7 pagi ya. Suasananya masih cukup sepi, gak terlalu banyak orang dan masih banyak ada table yang kosong ya. Jadi teman-teman bisa pakai tablenya, itu benar-benar luasa banget. Di sini ada beberapa makanan, misalnya seperti mie dan lain-lain ya. Ada makanan berat juga. Teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan makanan yang teman-teman inginkan. Di bagian sini ada dimsum, itu benar-benar lengkap banget. Teman-teman bisa ambil ini sepuasnya ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 10 teman-teman bisa ambil sepuasnya di restoran ini untuk makanannya seperti itu. Kita juga bisa melihat chef yang masak langsung di depan mata kita ya. Sini ada beberapa sayuran, teman-teman bisa ambil juga. Nggak cuma roti aja untuk di pagi hari, di sini juga ada beberapa daging, makanan berat ya. Teman-teman bisa ambil misalnya seperti ada kentang, ada sosis, dan juga ada daging-dagingan ya. Kalau misal teman-teman interest, teman-teman bisa ambil langsung tanpa banyak basa-basi lagi ya. Jadi teman-teman bisa ambil piring yang udah disediakan. Jadi teman-teman bisa ambil apapun yang teman-teman inginkan di sini. Jadi benar-benar worth it banget ya. Hotelnya di angka 2,5 juta aja per malam untuk 2 orang. Dan breakfastnya juga itu udah include untuk 2 orang ya teman-teman. Udah bisa menikmati makan di hotel berbintang yang ada di Shanghai ya. Jadi ini benar-benar worth it banget. Ini juga ada beberapa daging yang aku ambil. Jadi kalau misalnya ngomongin taste, itu juga nggak kalah ya teman-teman. Untuk taste-nya juga benar-benar oke banget. Selain ngenyangin, taste-nya juga oke untuk lidah orang Indonesia ya, khususnya untuk aku. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk breakfastnya. Jadi ini dia yang aku ambil. Di kiri ada beberapa roti-roti yang aku ambil, dan di kanan ada beberapa makanan berat seperti daging, sosis, dan lain-lain yang aku ambil. Jadi di sini juga aku ngambil buat kopi. Tadi itu kopinya menggunakan mesin ya teman-teman. Jadi di sini tuh benar-benar super canggih ya. Jadi apa-apa serba otomatis. Jadi seperti itu video yang bisa aku sampaikan ke kalian. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you in next video. Bye bye.